Saya hanya sebagai pengantar aja. Hari ini kita pengantar aja ya. Nanti sesi-sesi berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Oke, nah ini yang tadi pertanyaan saya. Apa sih yang menyebabkan pertentangan kedua aliran ini? Nah, ada yang bilang seharusnya kedua ajaran ini digabung. Karena kedua-duanya mempunyai landasan Alkitab. Nah, ini pendapat pertama. Mari digabung aja, karena dua-dua Alkitab, dua-dua pakai Alkitab. Jadi sebetulnya ajaran ini punya dasar Alkitab dan seharusnya kalau dua-dua pakai dasar Alkitab seharusnya bisa dipersatukan. Kelihatannya benar, logikanya ini benar. Tapi ya maaf, saya punya pendapat lain ya. Jadi menurut saya statement ini kelihatannya benar tapi tidak solid. Ya, tidak solid. Apakah Arminian punya landasan Alkitab? Maaf, saya sekarang tadi kalau saya cerita saya punya latar belakang sebagai seorang Arminian dan pejuang Arminian secara gigih. Sekarang saya tidak lagi ya. Saya tidak lagi menjadi pejuang Arminian. Mungkin bagi orang Arminian saya ini sekarang sudah murtad. Tidak mengikuti ajaran Arminian lagi, saya sudah menyimpang dari Alkitab mungkin menurut orang Arminian ya. Tapi ini jujur, saya mau berkata jujur. Saya ini nggak mau ikut-ikutan. Saya ini orangnya tipe dari dulu saya ini orang yang nggak mau ikut-ikutan. Kalau saya nggak tahu, kalau saya tanpa saya tahu sendiri itu benar, saya pasti nggak mau ikut. Bahkan Kristen aja saya dulu ikut itu dengan aras-arasan, dengan malas maksud saya. Karena apa? Karena bagi saya Kristen itu nggak terbukti kebenarannya. Waktu saya masih kecil, saya ikut sekolah minggu juga ajarannya kayak gitu, saya males ikut sekolah minggu. Jadi bagi saya kekristenan pun tanda tanya, suatu kebenaran yang tanda tanya bagi saya waktu saya kecil ya. Karena saya kan pernah cerita ya, saya coba berjalan di atas air. Katanya dengan iman bisa berjalan di atas air seperti Petrus berjalan di atas air. Saya coba berjalan di atas air, saya gagal. Saya melihat orang-orang yang katanya ada mujizat, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Berapa kali saya waktu kecil memang suka sakit-sakit, saudara ya. Dan saya pernah hampir mati, sakit hampir mati. Ya, tapi nggak jadi mati sampai hari ini. Tuhan masih memberi saya hidup. Ya, saya baru tahu ya apa rencana Tuhan bagi saya, memberi saya hidup. Saya ternyata sakit-sakit tuh, aduh, sampai bolak-balik ke dokter, suntik di dokter, aduh, saya benar-benar parah deh saya waktu kecil. Makanya sekarang ini badan saya kurus begini ya mungkin karena dulu masa kecilnya suka sakit-sakit terus. Ya, jadi saya enggak pernah ngalamin mujizat. Apa itu mujizat? Saya didoakan, memang didoakan, tapi saya selalu tergantung pada obat, tergantung pada dokter. Saya ya hampir mati sampai pagi-pagi itu ayah saya sampai apa itu menggedor pintu rumah dokter ya yang lagi subuh-subuh jam 3 pagi itu ya orang tua saya sampai lempar batu ke rumahnya dokter itu. Wah, saya mengalami hal seperti itu dan saya merasa
Mana kuasa Tuhan itu mana? Katanya dengan doa, dengan iman, doa itu besar kuasanya. Doa yang dilakukan dengan iman itu besar kuasanya. Mana? Saya nggak ngalami itu. Ngomong doang gitu. Menurut saya ngomong doang. Jadi saya nggak percaya seperti itu. Ya itulah. Itu saya tidak mudah percaya, termasuk ini model saya mau jadi Arminian atau mau jadi Calvin, kalau itu enggak betul-betul kebenaran yang saya teliti sendiri, saya pelajari sendiri, saya enggak mau percaya. Nah, jadi saya kenapa mengikuti Arminian, karena saya teliti, saya pelajari ayat-ayat itu semuanya itu justru cocok untuk pemahaman teologi Arminian ini. Ya, jadi makanya saya ngotot karena memang bagi saya ayat-ayat Arminian itu yang benar. Tapi setelah saya jadi reform, singkat cerita ini ya. Nanti kalau mau lebih detail lagi saya bisa ceritakan. Setelah saya jadi reform, saya itu melihat ayat-ayat, ya maaf ini ya, saya harus ngomong secara jujur. Kalau saudara nggak terima, di sini ada Arminian tapi nggak terima dengan omongan saya, sabar dulu, jangan marah. Karena saya dulu juga Arminian kok. Saya dulu juga suka marah-marah, ya melawan orang reform. Tapi karena saya sudah mengalami yang salah, saya mohon saudara-saudara kalau ada yang masih Arminian, jangan marah dulu dan jangan emosi dulu, jangan cepat-cepat menuduh karena nanti menyesal. Betul, saya menyesal banyak pada waktu masih Arminian dan saya memaki-maki orang reform. Saya menyesal akhirnya bahwa saya yang ternyata salah. Ya, jadi saya melihat justru orang Arminian ini ya kalau mau ngomong umumnya ya kurang belajar Alkitab dengan mendalam. Maaf. Kalau ini dianggap saya menghakimi, mohon maaf. Tapi karena saya sendiri melihat bagaimana dulu saya Arminian dan bagaimana sekarang saya Reform, orang Arminian itu kurang belajar Alkitab dengan mendalam. Ya, nanti saudara kalau tidak terima, saudara minta dibuktikan, ya tidak apa-apa, nanti pelan-pelan saya akan buktikan. Saya tidak ingin di sini adalah forum perkelahian. Saya tidak ingin itu. Saya ingin semua belajar dengan damai. Ya, itu keinginan saya. Semua belajar dengan damai. Kerinduannya cuma satu, yaitu kebenaran yang sejati. Saya percaya orang Arminian yang kalau dia sungguh-sungguh anak Tuhan, saya percaya dia juga rindu kebenaran yang sejati. Amin kan? Ada orang Arminian yang kepengen memusnahkan kebenaran yang sejati. Tidak ada. Kalau Anda orang Kristen sejati, Anda pasti ingin menemukan kebenaran yang sejati. Saya harap saudara aminkan ini sebagai anak Tuhan. Kecuali saudara bukan anak Tuhan, I don't know. Silakan Anda mau menghancurkan kebenaran, yaitu memang nafsu orang yang bukan dalam pertobatan. Tapi orang yang bertobat, seperti dulu waktu saya juga masih Arminian. Ya, saya sudah bertobat. Saya sudah bertobat dan saya jadi Arminian. Tapi saya punya kerinduan satu, yaitu kebenaran yang sejati yang saya akan perjuangkan. Nah, memang saya merasa waktu itu Arminian adalah kebenaran yang sejati. Dan saya karena tidak belajar Alkitab baik-baik. Tapi setelah saya tercelikkan dengan kebenaran yang sejati, saya tanpa ragu-ragu berpindah dari Arminian menjadi Reform 100%. Tanpa ragu-ragu. Dan tidak pernah menyesali keputusan saya dari Arminian menjadi Reform.
Dan itu bukan keputusan saya sebenarnya. Itu bukan saya yang merubah diri saya, itu jadi reform itu bukan saya. Benar-benar bukan saya. Karena saya membenci reform. Sama lah seperti banyak orang dari misalnya agama lain pindah ke Kristen. Kebanyakan saya dengar ceritanya itu mereka itu benci sama Kristen. Tapi sampai mereka akhirnya menemukan kebenaran yang sejati dan mereka pindah menjadi Kristen, itu di luar kemauan mereka. Karena mereka sangat membenci Kristen. Nah, demikian juga saya. Saya sangat membenci reform. Oke, saya harap ini ada persetujuan bahwa kita betul-betul menegakkan kebenaran sejati, bukan mau Arminian atau mau reform. Kebenaran sejati. Kalau ternyata benar-benar Arminian adalah kebenaran sejati, saya akan pindah menjadi Arminian. Kalau benar-benar Arminian adalah kebenaran sejati. Karena apa? Karena ya rugi dong. Kalau Arminian kebenaran sejati, selalu saya ngotot masih di reform, saya ngotot yang enggak kebenaran sejati, ya rugi dong saya. Oke, logikanya harap ditangkap ini. Saya dulu juga pernah ceritakan, saya hampir jadi orang Islam. Saya bilang sama Tuhan waktu itu, di dalam kegoyahan saya, Tuhan, kalau memang ya agama Islam ini adalah kebenaran yang sejati, saya mau pindah jadi Islam. Saya tidak peduli latar belakang saya Kristen, keluarga saya Kristen atau apa. Kalau saya menemukan itu kebenaran sejati, saya akan pindah. Saya tidak peduli dimusuhi keluarga atau apa. Saya tidak peduli. Nah, itu saya. Itu sifat saya. Dalam hal ini, ya kita percaya ada satu faktor yang sangat menentukan di dalam semuanya, yaitu kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Saya mengatakan seperti ini itu sebetulnya berlaku untuk siapapun. Berlaku juga bagi orang Kristen yang pindah Islam. Misalnya, atau yang disebut dengan mu'alaf. Saya tidak bisa sepertinya menganggap bahwa mereka itu hanya palsu aja pindahnya. Mereka tidak sungguh-sungguh pindahnya itu. Enggak ya, saya enggak berani menghakimi itu. Saya melihat kesaksian mereka yang jadi mu'alaf itu, mereka sungguh-sungguh juga berjuang ya. Mereka juga sungguh-sungguh menggumuli itu di depan keluarga-keluarga mereka yang kebanyakan Kristen semua. Mereka lahir sebagai orang Kristen. Dan mereka waktu mau pindah menjadi Islam itu juga pergumulan hebat. Dan mereka tidak main-main itu. Ya ada yang main-main, ada mungkin ya. Saya tidak tahu siapa aja. Saya tidak mau menuduh lah. Saya tidak mau menuduh. Tapi apakah mereka itu semua tidak ada yang benar-benar bergumul dengan kebenaran sejati? Ya, saya barusan saja mendengar kesaksian seorang mu'alaf Kristen perempuan. Saya lupa namanya. Saya soalnya nggak terlalu mau ingat-ingat itu sih nama-nama itu. Tapi ceritanya dia menjadi seorang Islam itu bagi saya, wah, saya akui hebat. Artinya dia bukan main-main ini. Dan dia bukan ikut-ikutan. Bukan. Saya akui dia hebat. Kalau seandainya ya, ini semua dalam anugerah Tuhan ya. Kalau seandainya saya waktu bergumul hampir pindah menjadi orang Islam itu, saya dituntun sama seperti dia dituntun, wah rasanya saya sudah jadi orang Islam. Benar. Bagaimana dia sampai menemukan kebenaran Islam itu, sampai masuk di logikanya dia, sampai benar-benar merubah cara berpikir dia dari Kristen menjadi Islam.
Wah, saya bisa ikut dia itu. Benar itu. Karena begini, waktu saya bergumul sampai jadi Islam itu karena kan saya baru saja jadi Kristen, kurang lebih 3 bulan jadi Kristen, dan saya juga tidak punya dasar-dasar yang kuat tentang kekristenan kan. Ya sama seperti dia juga, dia waktu bergumul itu saya lihat dia itu memang nggak ngerti Kristen. Kristen yang benar bagaimana, lalu dituntun menemukan tanda petik kebenaran sejati yang dia betul-betul dambakan dalam hidupnya dan dia temukan itu dalam ajaran Islam. Ya jadilah Islam dia. Ya itu yang saya tidak temukan. Waktu saya lagi bimbang-bimbang mau masuk Islam atau Kristen itu, saya tidak menemukannya di pihak yang Islam itu adalah inilah yang benar. Saya malah diteguhkan yang Kristen yang benar. Ya, maka itu semua anugerah Tuhan lah. Semua anugerah Tuhan. Tapi kembali lagi ya, kembali lagi sebetulnya kita sendiri ngerti Kristen itu sampai di mana. Sama lah sama seperti Arminian dan Calvin. Anda mengerti Arminian sampai di mana? Anda mengerti Reform sampai di mana? Jangan saling menghakimi. Jangan bilang Reform itu ayat-ayatnya tidak alkitabiah atau sebaliknya Arminian ayatnya tidak alkitabiah. Jangan menghakimi sebelum Anda belajar. Nah, saya sudah belajar yang namanya Arminian itu sudah istilahnya ngelontok dalam pikiran saya. Ya, ngelontok itu apa itu? Bahasa Jawa ngelontok itu. Sampai mendarah daging lah istilahnya gitu. Itu mendarah daging itu saya di Arminian itu. Ya. Oke lah. Saya tidak menyebut saya ini sekarang orang Calvinis yang sudah mendarah daging juga, sudah sampai 100% saya tahu semua tentang Calvin. Saya masih jauh dari pengertian Calvinism, karena Calvinism itu waduh, kedalamannya betul-betul sudahlah. Makanya menurut saya sayang kalau seorang Arminian hanya menghakimi Calvin cuma dari kulit luarnya aja. Anda belum benar-benar masuk ke dalam. Ya kalau mau sama-sama netral ya, ayolah kita lihat keunggulan Arminian dan ayolah kita lihat keunggulan Calvin. Nah itu sama-sama netral. Saya bisa kok memaparkan apa yang menjadi unggulan-unggulan Arminian. Saya bisa memaparkan karena saya dulu juga orang Arminian. Dan saya setelah belajar lagi, saya belajar juga ajaran Arminius. Ya, saya belajar perbedaan-perbedaan Arminian dan Calvin. Saya bisa menunjukkan apa yang menjadi unggulannya Arminian. Dan sekarang apa yang menjadi unggulannya Reform dan apa kelemahannya juga. Kelemahan Arminian apa, kelemahan Reform apa. Ya kita bahas loh secara fair, secara terbuka, dan tidak a priori, jangan menghakimi sebelum kita melihat secara benar-benar objektif. Ya, oke. Jadi juga jangan sampai permusuhan ini terjadi karena salah paham. Kamu ngerti tentang Calvin salah, dan kamu ngerti tentang Arminian juga salah. Akhirnya sama-sama a priori yang salah. Anda menilai bukan berdasarkan kebenaran. Anda menilai berdasarkan kekeliruan dan penghakiman. Nah, itu kan sebetulnya sayang. Kalau dijelaskan secara lebih objektif atau lebih secara dewasa, bukan menghakimi, bukan merendahkan, menghina, ya memaki-maki apalagi seperti itu. Ya janganlah. Saya nggak mau ya, ini menjadi suatu kubu yang saling maki-memaki. Jangan. Kalau ada yang mau maki-maki sudah lebih baik nggak usah ikut grup ini. Ya, saya
Dari awal grup ini, grup RMC Radio itu tidak ada maki-makian sama sekali. Kalau ada orang mau maki-maki, ya silahkan Anda tidak berada di tempat ini. Dan Anda mau main hakim sendiri, mau sok benar sendiri juga, silakan Anda keluar dari grup ini. Karena kita bukan mau main hakim, kita mau mencari dan merindukan kebenaran. Dan kita berdiskusi dengan etika, artinya saya menghargai pendapat-pendapat meskipun berbeda, tapi saya juga akan menunjukkan argumentasi-argumentasi yang bisa dilihat secara objektif, bukan semata-mata saya merasa diri saya benar. Mau apa lu? Pokoknya gua benar. Nah, bukan gitu ya. Kita bukan gaya-gaya preman, bukan. Kita dengan gaya bersaudara. Ya, saya tetap menganggap orang-orang Arminian itu saudara saya. Karena saya dulu juga orang Arminian kok. Apakah saya dulu waktu Arminian saya masih binasa? Belum dalam Tuhan? Enggak, saya sudah dalam Tuhan. Benar-benar sudah dalam Tuhan. Cuma saya diajar yang salah gitu. Saya lagi maaf. Saya kalau menganggap Arminian langsung salah itu maaf ya. Saya belum menjelaskan apa-apa ini. Tapi itu kan saya ada latar belakangnya kan. Saya cerita ini bukan saya nggak tahu Arminian loh. Saya orang Arminian. Itu yang mungkin menyebabkan saya bisa berbicara dengan dua pihak sekarang ini. Karena saya bukan orang yang tidak kenal Arminian. Dan saya bukan orang yang dari kubu Reform yang membenci Arminian, tidak. Sama sekali tidak. Ya. Saya harap ini semua kita bicarakan dalam kasih, ya, dalam kasih. Karena Tuhan sendiri juga mengajarkan kita kan, kita harus saling mengasihi. Kalau tidak ada kasih itu juga tanda tanya, kamu ini murid Tuhan atau bukan? Kalau kita saling membenci dan saling mau menghancurkan, apalagi mau saling bunuh-membunuh, waduh. Ya, jangan sampai ya. Kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu seperti perang salib dan sebagainya, atau juga pembunuhan orang yang tidak mengikuti reform atau yang tidak mengikuti Arminian, juga saling bunuh-membunuh. Waduh, jangan. Ya, itu kita tidak mau lakukan. Oke. Jadi apa benar pendapat di atas bahwa kedua-duanya ada landasan Alkitab? Saya percaya logikanya ini nangkep gitu. Kalau memang betul-betul kedua-duanya itu ada ayat Alkitabnya dengan benar, 100% benar. Maksudnya ayat yang dipakai Arminian itu 100% benar. Ayat yang dipakai Calvinis 100% benar. Saya aminkan. Kedua aliran ini bisa bersatu. Ngerti ya logikanya ya? Presupposisinya harus jelas ini. Logika Alkitabnya juga harus jelas. Kalau Arminian betul-betul pakai ayat firman Tuhan yang betul-betul kembali kepada Alkitab. Dan Calvinism adalah pakai ayat yang betul-betul kembali kepada Alkitab. Saya yakin Arminian dan Calvin akan bersatu. Kalau betul-betul kedua-duanya pakai ayat Alkitab dan menafsirkan dengan benar. Amin. Harus amin. Karena ayat Alkitab dan ayat Alkitab tidak mungkin saling bertentangan. Amin kan? Halo. Ayat Alkitab dan ayat Alkitab itu tidak mungkin saling bertentangan, dan ayat Alkitab tidak akan melahirkan dua ajaran yang berkontradiksi dari ayat-ayat Alkitab. Pasti ada yang something wrong, pasti ada yang menafsirkan dengan tidak tepat, atau kedua-duanya memang nggak tepat. Tapi kalau dua-duanya benar, dua-duanya betul-betul kembali kepada Alkitab, tidak mungkin untuk berkontradiksi.
Ya, makanya saya pernah bilang bolak-balik, kebenaran dan kebenaran boleh berbeda, tapi pasti saling memperlengkapi. Ya, saya ulang. Kebenaran dan kebenaran itu boleh berbeda. Tapi kalau dua-dua kebenaran sejati, saling melengkapi. Saya kasih contoh yang paling gampang. Misalkan, jangan membunuh dan jangan mencuri. Itu dua itu berbeda nggak? Ya berbeda dong. Jangan membunuh ya jangan membunuh. Jangan mencuri ya jangan mencuri. Dua ini berbeda, tetapi perbedaan ini karena benar-benar kembali kepada Alkitab, dan ini ajaran Alkitab, maka kedua kebenaran ini saling melengkapi. Jadi jangan membunuh plus jangan mencuri, itu dua hukum yang memang harus diterima sebagai suatu kebenaran yang utuh. Tidak mungkin jangan membunuh dan jangan mencuri saling bertentangan. Enggak ada itu saling bertentangan, tidak mungkin saling berkontradiksi. Nah, itu logika yang harus diterima sebagai kebenaran yang kembali kepada Alkitab. Oke, saya harap ini presupposisi ini penting karena memang kita betul-betul punya kerinduan kembali kepada Alkitab. Ya, bukan ngotot karepe dhewe dan tidak cari-cari kelemahan pribadi. Saya harap kita jangan kayak orang cuma pikirannya cuma cari kesalahan orang. Jangan ya, pikiran kita ini bukan cari kesalahan orang. Pikiran kita adalah saya mau betul-betul kembali kepada kitab suci. Kerinduan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya yakin Arminian kalau dia anak Tuhan sejati, dia juga akan rindu lebih dekat kepada Tuhan. Saya juga percaya Calvinism kalau dia benar-benar anak Tuhan yang sejati, dia kerinduannya juga benar-benar lebih dekat kepada Tuhan. Harus diaminkan ini. Saya tidak mau bahwa Arminianisme ini hanya mau ngotot dengan kubunya, hanya untuk mau ambisinya hanya mau mengalahkan Calvinisme. Dan sebaliknya, Calvinisme hanya mau ngotot dengan kubunya, dan ambisinya hanya mau mengalahkan Arminianisme. Ini kita bukan mau cari kelemahan-kelemahan, dan kita bukan mau ambisi mau menghancurkan satu dengan yang lain. Tidak ada. Buat apa sih kita mau menghancurkan? Bahkan iblis saja kita tidak ingin menghancurkan kok. Ya, saya pernah mengajar satanologi ya. Anda kalau punya kerinduan menghancurkan iblis, salah besar. Tuhan aja loh pakai iblis. Kok Anda mau menghancurkan iblis? Sampai sekarang iblis bertahan terus bukan karena iblis itu maha kuat dan Tuhan tidak bisa mengalahkan iblis. Tidak. Kenapa iblis sampai sekarang ada? Ya karena Tuhan menghendaki. Sampai sekarang iblis tetap ada. Nah, ini nanti bergeser diskusi tentang satanologi lagi. Oke, saya rasanya kok terlalu panjang ngomong ini. Tapi ya memang ini sebagai suatu pendahuluan ya. Saya harus bicara ini sebagai pendahuluan. Sekarang sudah hampir 8:30. Saya teruskan lagi, ini ada sedikit hal seperti ini. Ya, pertentangan ini gara-gara dua pemimpin teolog yang beradu kepandaian dalam perdebatan teologis. Sehingga pertentangan ini diwariskan kepada keturunan demi keturunan sampai hari ini. Ini gara-gara dua pemimpin. Tidak, sama sekali tidak. Sekali lagi, John Calvin dan Arminian itu tadi sudah dianalisa ya, juga ada Pak Dhani juga memberi info bahwa ini tidak pernah ketemu. John Calvin sama Arminius itu tidak pernah ketemu. Ya. Jadi mungkin ketemu cuma hanya ngelihat itu aja, waktu itu Arminian juga masih kecil banget.
ya. Jadi nggak pernah sampai adu perdebatan dengan dua tokoh ini, nggak pernah, itu tidak pernah terjadi. Yang beradu ngotot dengan kubu masing-masing ini adalah pengikut-pengikutnya, pengikut Arminius dan pengikut John Calvin saling beradu teologi. Itu yang ada, bukan dua pemimpin yang bikin gara-gara, tidak. Memang Arminian itu yang memprotes ajaran daripada John Calvin, ajaran dari Theodor Beza itu, tapi tidak langsung kepada John Calvinnya karena John Calvin sudah meninggal itu waktu Arminian belajar reform itu, belajar untuk menolak reform itu. Oke. Jadi jangan menyalahkan loh ya, dua pemimpin ini dianggap gara-gara bikin mewarisi perkelahian, enggak. Sebetulnya saya juga percaya kok kalau Arminius itu anak Tuhan. Ya. Tapi saya juga enggak berani memastikan juga. Saya enggak tahu. I don't know. Jadi mungkin saja dia anak Tuhan juga, mungkin aja. Kenapa tidak? Tapi kan kita nggak tahu pastinya memang juga. Jadi nggak usah menghakimi lah. Tokoh-tokoh itu kita nggak usah hakimi. Jadi bagaimana? Kalau menurut saya, pertentangan yang sampai sekarang diwarisi itu ya benar apa yang Bu Willy pernah ngomong tadi, yaitu karena dosa ya. By nature. Sebetulnya by nature. Permusuhan kita ini permusuhan yang by nature. Coba ini poin. Ya Pak, betul, nature. Natur yang rusak itu Pak. Ya. Jadi kalau analisa saya, ini saya tulis di sini, banyak orang Arminian yang menentang Calvinis itu karena by nature, secara alamiah. Dan maaf, ini saya tulis di sini, ini mungkin kata-kata yang kurang enak ini. Mereka orang-orang yang nggak belajar teologi. Maksud saya begini, bukan saya menghakimi orang Arminian itu nggak belajar teologi, enggak. Maksud saya begini. Maksud saya meskipun orang itu tidak belajar teologi, tapi secara alami semua orang itu lahir secara Arminian. Ini yang saya pernah baca tulisannya siapa itu, saya lupa. Nanti saya tunjukkan gambarnya, saya punya gambarnya. Apa itu, posternya itu. Ya, jadi orang kalau jadi Arminian itu lahir secara alami. Semua orang akan menjadi Arminian. Tapi kalau sampai orang bisa jadi reform, itu benar-benar karena anugerah Tuhan. Ini bukan sombong loh ya, bukan sombong dan bukan arogan. Tapi nanti Anda lihat sendiri. Ternyata memang banyak kan orang jadi Arminian bukan karena belajar teologi. Coba saya mau tanya orang-orang yang teologinya Arminian itu. Dia belajar teologi enggak? Enggak belajar. Tapi itu pikiran seperti Arminian itu adalah pikiran natural manusia. Bahwa misalnya kalau kamu enggak setia, kamu akan kehilangan keselamatan. Loh, iya toh, itu pikiran yang nature sekali, alami sekali, bahwa kalau kamu tidak setia, kamu pasti kehilangan keselamatan. Ya. Lalu yang kedua, pikiran Arminian yang by nature itu adalah kita punya kebebasan untuk memilih. Itu nature sekali, itu alami sekali, bahwa kita harus punya kebebasan untuk memilih. Lalu kita anggap ajaran reform itu kan ajaran yang justru memperkosa orang, kebebasan orang, atau menindas kebebasan orang. Bagaimana orang nggak punya kebebasan lalu akhirnya ditentukan untuk selamat, satunya ditentukan binasa. Wah, itu tidak manusiawi sama sekali.
Sehingga orang lalu langsung punya pikiran menjudge orang-orang reform itu, orang-orang yang sama sekali tidak alkitabiah, tidak menghargai kebebasan manusia, ya, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan dia mau terima Yesus atau tidak. Dan orang itu sepertinya sudah ditentukan nasibnya, di mana dia biarpun nanti sampai tidak setia pun tetap selamat. Nah, itu tidak bisa diterima oleh pikiran natur manusia, bahwa natur manusia itu jelas kesetiaan itu sangat menjadi syarat penting dalam orang mau diselamatkan. Oke. Jadi ini pendahuluan saya. Jadi itu memang secara alamiah orang itu Arminian. Makanya jadi Arminian itu tidak perlu belajar teologi langsung Arminian kok. Anda tidak perlu sekolah teologi untuk jadi Arminian. Anda langsung lahir, langsung Anda jadi Arminian. Itu betul itu. Kata-kata itu. Ya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin saya beri kesempatan. Tolong pertanyaannya jangan keluar dari semua yang saya sudah jelaskan ini. Nanti kalau terlalu jauh mutar-mutar sana sini nanti jadi nggak fokus. Jadi saya hanya berkaitan dengan satu pendahuluan hari ini. Ya, perenungan tentang terjadinya permusuhan antara Arminianisme dan Calvinisme. Dan saya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dan logika dasar, ya. Kalau dua-dua memang mau kembali kepada Alkitab, dua-dua memakai ayat-ayat Alkitab dengan sungguh-sungguh sejati, seharusnya Arminianisme dan Calvinisme itu bersatu, seharusnya. Tapi kenapa tidak bisa bersatu? Saya yakin pasti ada error, ya, pasti ada error. Karena kalau dua-duanya alkitabiah, tidak mungkin akan saling bertentangan, saling berkontradiksi. Berbeda boleh, tapi saling melengkapi. Nah, apakah Arminianisme dan Calvinisme itu saling melengkapi? Ya, itu akan kita bicarakan selanjutnya. Ya, saya berhenti sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau tanya, menanggapi, dan sebagainya. Puji Tuhan. Pak Andi. Siapa dulu ini? Pak Roslan, silakan. Pak Andi, saya mau tanya untuk dua kubu ini, kalau boleh saya katakan dua kubu, apakah ada salah satu adalah kubu yang sesat? Ya, saya sebaiknya tidak ngomong-ngomong dulu sebelum nanti saya jelaskan. Ya, makanya tadi saya cuma mau presupposinya gini dulu, Pak Ruslan. Kalau kedua-duanya ini memang alkitabiah dan betul-betul menggunakan ayat yang back to the Bible, kedua-duanya setia kepada Alkitab yang sejati, kebenaran-kebenaran yang sejati, maka keduanya pasti bersatu. Nah, kalau tidak bisa bersatu, di mana kesalahannya? Di mana ayat-ayat yang digunakan yang katanya alkitabiah itu? Kenapa Alkitab dan Alkitab saling bertentangan? Pasti ada something wrong. Itu loh. Itu poinnya. Itu yang saya ingin, ayo kita belajar bersama di sini. Saya bukan ahli, sekali lagi saya bukan ahli, tapi saya rindu bersatu. Kenapa? Saya dulu juga adalah orang Arminian. Sama seperti dulu saya orang karismatik. Saya ingin sebetulnya banyak orang karismatik belajar Alkitab baik-baik. Saya bukan menuduh sembarangan lalu mengatakan orang karismatik itu tidak Alkitabiah, mereka tidak belajar Alkitab apa segala macam. Saya tidak mau menuduh itu. Tapi latar belakang saya waktu jadi karismatik itu bagaimana? Ya, bagaimana saya dulu juga pembela karismatik habis-habisan. Saya ini bukan hanya Arminian, saudara-saudara. Saya juga karismatik habis-habisan.
Ya, saya katakan habis-habisan karena saya konsisten menjalankan prinsip-prinsip karismatik waktu itu dalam hidup saya. Tapi sekarang saya setelah belajar saya baru sadar di mana problemnya. Oke? Saya harap demikian juga dengan Arminian ini kita lihat sampai di mana problemnya. Harap kerinduan tetap dijaga ya. Kerinduan kita adalah kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lebih dekat kepada Allah yang sejati. Kepada Allah yang benar-benar Allah. Ya, enggak ada di sini kita yang enggak ada kerinduan dekat dengan Allah kecuali Anda bukan Kristen sejati. Oke. Tadi Theodor mau ngomong? Iya Pak Andi, ini Pak saya mau coba ngomong dari hati ke hati Pak. Jadi gini Pak, mama saya kan ambil STT di Batu Malang, itu STT Armenian Pak. Dan Saya tahu. Singkat cerita mama saya ngajarin ke saya, oh iya dulu mama waktu di kampus nggak boleh naik becak pangku-pangkuan. Oh ternyata ada loh prinsip Armenian dalam konteks pacaran gitu kan. Terus mama ngajarin saya, ya Armenian itu percaya setelah meninggal nggak langsung surga neraka, ada ruang penantian. Tapi Pak, saya bergumul, saya nggak dapat gambaran secara utuh mengenai Armenian Pak. Saya hanya potongan-potongan aja Pak, nggak secara menyeluruh saya tahu Armenian. Jadi saya dari mama saya tahu, tapi tidak menyeluruh gitu Pak. Nah ini saya mengalami secara pribadi Pak. Ya itu aja Pak, makasih. Terima kasih. Ada yang lain yang mau kasih masukan? Silakan Pak Elia. Terima kasih. Hari ini Senin 26 April 2021, permulaan perjalanan panjang kita. Ini seru Pak. Cuma saya mau kembali kepada hari ini. Pak sudah membuat satu narasi yang sebetulnya itu sudah tertangkap oleh saya. Yaitu gini Pak, ayat-ayat yang disampaikan oleh pihak Armenian adalah Alkitab. Alkitab ya betul. Tapi Pak menandaskan kurang banyak belajar lebih dalam lagi. Nah itu yang lebih dalam lagi, itu yang saya rasa menjadi kunci ya Pak ya. Menurut saya, menurut analisa saya. Karena di balik ayat-ayat Armenian itu kalau kita telusurin, kalau kita kritisin lagi, itu akan sampai kepada ayat-ayat Calvin, Pak, gitu. Menurut saya begitu. Ya. Tadi Pak Ruslan sudah pengen langsung the finish gitu ya. Wah, jadi apakah ada yang sesat? Oh ya pasti dong. Jawabannya sih pasti Pak. Cuman memang kalau sudah langsung bilang ini sesat, ya kita tutup dah. Minggu depan pembahasannya sudah lama. Gitu dulu intermezzo saja ya. Iya, yang penting jangan kesimpulan dulu Pak. Saya ini yang orang bodoh nggak ngerti kebenaran tentang Calvin dan kebenaran tentang Armenian. Yang saya tahu cuma kebenaran firman Tuhan. Saya ganti Pak Andi nih. Kita memang punya kerinduan sama-sama untuk dekat dengan firman Tuhan. Itulah yang mempersatukan kita. Jadi yang mempersatukan kita bukan Arminian, bukan Reform. Yang mempersatukan kita itu adalah Allah Roh Kudus yang menuntun kita untuk kembali kepada Alkitab. Amin kan? Halo, amin apa enggak? Amin Pak. Amin. Iya Justru dong. itu Pak Andi, ini saya ingin menanggapi. Cukup menarik si Pak Elia bilang salah satu pasti ada yang sesat dong. Sekarang pertanyaan saya yang berikutnya, apakah orang Armenian sama orang Calvinis akan mempengaruhi kepada keselamatan? Enggak. Kalau dia percaya. Nah, itu yang jadi permasalahannya di sana. Oke. Saya pasti akan bahas pertanyaan Pak Ruslan tentang tadi masalah sesat apa enggak sesat. Ya, karena definisi sesat itu pun juga perlu kita sepakati dulu yang dimaksud
Sesat itu sampai di mana sampai di mana definisi sesat itu. Ya, karena saya dulu waktu Arminian saya juga merasa saya itu benar sekali, saya bukan sesatnya. Saya juga ikut Tuhan kok. Saya juga menerima anugerah keselamatan waktu itu. Saya waktu masih Arminian saya sudah menerima anugerah keselamatan. Jadi saya juga nggak terima kalau waktu Arminian itu saya disebut kamu itu masih binasa, kamu masih belum dalam Yesus Kristus. Wah ya enggak, saya yakin benar itu. Saya sudah selamat itu waktu itu. Ya. Ya, cuma tadi itu saya juga diajar yang salah. Saya juga diajar yang pengertian-pengertian ayatnya aja. Makanya saya bilang kurang mengerti ayat Alkitab secara mendalam. Mari kita lebih mengerti dengan lebih dalam. Itu. Kenapa? Kenapa tidak mau? Saya juga akan sangat menyayangkan kalau ada orang Arminian yang nggak mau belajar Alkitab dengan lebih mendalam. Nggak mau. Saya pokoknya tetap Arminian. Nah, itu saya sangat menyesalkan kalau ada orang Arminian seperti itu. Diajak baca Alkitab, diajak belajar Alkitab lebih mendalam, nggak mau. Pokoknya gua Arminian. Itu namanya membabi buta. Anda mengikut Arminian dengan membabi buta. Mari, siapapun Anda, entah Arminian, entah Reform, entah ndak Arminian atau ndak Reform, ada orang yang punya pendapat gitu. Saya bukan Arminian, saya bukan Reform juga. Lah apa kamu itu? Alkitabiah. Waduh, ya wis terserahlah kamu itu merasa Alkitabiah. Pokoknya kita ini semua ingin rindu belajar Alkitab baik-baik. Ya. Puji Tuhan kalau kita semua punya kerinduan yang sama dan mari kita belajar bersama. Ya Pak, betul Pak. Justru karena saya bukan orang Armenian, tapi saya boleh mengatakan bahwa saya itu orang Reform. Saya dulu juga orang Armenian. Ya. Tapi saya juga sering berbicara dengan teman-teman saya yang mungkin mereka juga orang Armenian atau bagaimana. Itu yang selalu mereka pertanyakan, apakah itu salah? Karena saya juga sendiri melihat bahwa antara Armenian dan Calvinis itu quote unquote tidak ada yang sesat, dan itu merupakan satu iman yang tidak mempengaruhi kepada keselamatan. Karena saya dasarnya kepada 1 Korintus 3 ayat 3-4 dikatakan bahwa karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5 dikatakan bahwa jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Sekarang kita boleh balik lagi. Apakah Armenian, apakah Paulus? Apakah Calvinis? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Saya kalau misalnya saya orang Armenia, berarti saya oleh Armenia saya menjadi percaya. Kalau saya orang Calvinis, saya juga oleh Calvinis menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itulah yang dasarnya bahwa di dalam kedua ini adalah sesuatu yang memang betul. Yang satu lebih mendekati kepada kebenaran sejati, yang satu ada kurang, atau mungkin yang satu kurang belajar dan yang satu lebih banyak belajar. Tetapi masing-masing ini itu pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Ada yang melalui orang Armenian dia menjadi percaya, ada orang yang melalui Calvinis menjadi percaya. Itulah jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing itu. Sehingga bagi saya pribadi, quote unquote, tidak ada satupun yang sesat di antara itu. Karena apa? Karena tidak mempengaruhi kepada keselamatan, Pak. Nah, jadi gini, kembali lagi sebetulnya definisi sesat itu apa? Karena kalau kita tidak punya kriteria yang jelas
mengenai definisi sesat, ya akhirnya semua yang tidak sesat, misalnya begitu ya toh. Ya Anda mau ikut gereja yang Tuhan Maha Kuasa itu yang sekarang lagi tenar itu ya tidak sesat, itu bisa juga dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada Tuhan Yesus gitu. Ya, menurut saya memang kriteria itu penting. Kriteria yang disebut sesat itu apa? Ya, makanya saya tidak mau cepat-cepat membuat statement-statement ini sesat, ini benar dan sebagainya. Kita pelan-pelan ya. Kita belajar pelan-pelan, belajar memahami, belajar mengerti. Ya, nanti Tuhan yang memberi kita pencerahan. Yang penting itu yang tadi saya bilang. Yang penting mari kita betul-betul dengan motivasi cinta firman Tuhan, kita mau menggali lebih dalam lagi untuk bertanggung jawab mengerti firman Tuhan dengan benar. Itu aja. Ya, mari kita belajar mengerti firman Tuhan dengan lebih mendalam dan lebih sungguh-sungguh, karena kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Kita bukan orang-orang yang asal percaya saja tanpa punya dasar atau fondasi yang benar. Ya, enggak, jangan gitu dong. Kita bukan teologi kita bukan teologi pokoknya. Teologi kita adalah teologi yang benar-benar bertanggung jawab. Benar-benar mau kembali kepada firman. Ya. Benar-benar mau sungguh-sungguh kita taat dan lebih dekat kepada Tuhan. Ya itulah. Pelan-pelan ya. Jadi hari ini jangan Anda anggap ini sudah final. Ini belum apa-apa. Kita membahas satanologi sampai 24 sesi. Ya. Itu lebih dari 1 semester itu, 24 sesi itu. Satu sesinya 1,5 jam. Ya, dan ya saya harap hari ini pendahuluan, perkenalan. Untuk lanjut, kita akan membahas berikutnya hari Kamis. Hari Kamis, Kamis ini nanti jamnya sama, 7:30. Ya Pak Gegi, silakan. Pak Andi. Ya. Pak Andi. Ya Pak Gegi, silakan. Halo. Ya, yang saya ini tahu, saya dipelajari di Reform, itu Arminian kan menekankan iman dan perbuatan baik. Padahal iman dan perbuatan baik kan sesat. Tidak akan selamat. Hanya iman, sola fide, hanya iman kita diselamatkan masuk surga. Itu perbedaan saya. Ya Pak Gegi sudah bicara yang advance. Tolong deh, kita mulai dari dasar dulu, kita mulai dari meneliti dulu. Kenapa sih orang bisa jadi Arminian? Tadi saya kan sudah jelaskan by nature. Orang jadi Arminian itu by nature, ya. Karena apa? Karena pikiran logika kita itu memang lebih cocok kepada Arminian. Ya, manusia punya kebebasan untuk memilih ya mana yang benar, mana yang enggak benar. Manusia punya kebebasan. Ya itu kan logikanya masuk akal sekali bahwa kita memang harus punya kebebasan dan memang Tuhan itu menciptakan manusia dengan kebebasannya. Kan seperti itu. Nah, itu ada benarnya itu, tapi bukan kebenaran yang seutuhnya. Ya, maaf ya, saya ngomong ada benarnya itu tidak berarti benar 100%. Ada benarnya tetapi bukan merupakan kebenaran seutuhnya. Ya, lalu manusia kalau enggak setia, ya pasti kehilangan keselamatan.
itu kebenaran yang tidak seutuhnya. Itu hanya parsial saja. Memang ada ayat yang mengatakan barang siapa yang setia akan diselamatkan. Tapi itu perlu dipikir lebih mendalam lagi bagaimana yang dimaksud dengan barang siapa yang setia akan diselamatkan. Ya. Nah, mari kita belajar baik-baik. Saya tidak ingin Anda langsung main hakim, ya. Anda tidak, istilahnya begini. Mari kita itu berempati, ya, berempati dalam pemikiran. Saya mau memahami kenapa sih manusia itu pada umumnya kok jadi Armin. Saya mau memahami dulu. Itu memang by nature-nya seperti itu. Contohnya saja, kenapa bayi lahir langsung egois? Apa kita langsung mau bunuh bayi ini? Hah? Halo? Saudara, kalau ada ketemu bayi yang egois, langsung mau dibunuh? Ya enggak dong. Ya, kita bisa mengerti kenapa bayi lahir langsung berdosa. Kita memahami kok. Karena Alkitab sudah mengajarkan itu by nature, itu by nature. Itu memang semua orang lahir dengan keadaan egois dan bayi tidak usah diajari berdosa, bisa berbuat dosa sendiri. Tanpa belajar. Tidak usah belajar menipu, bisa menipu sendiri. Tidak usah belajar dendam, bisa dendam sendiri. Ya itu karena by nature kan. Tapi kan tidak berarti kita membenci orang-orang ini lalu udah lu masukkan neraka aja dah. Gitu. Mari kita mengasihi. Saya akan mulai dengan mari kita belajar mengasihi. Dan kita menuntun dengan baik-baik. Kecuali yang dituntun tidak mau. Kalau kamu tidak mau dituntun, dan kamu merasa kamu yang paling benar, dan kamu tidak mau diajak belajar bersama pun tidak mau, ya sudah, finish gitu loh. Kalau mau belajar bersama sudah tidak mau, ya finish kan. Gitu. Sama seperti saya pernah mengajak ada beberapa tokoh karismatik. Saya pernah ajak untuk diskusi. Ayo kita buat jadwal. Anda pemimpin untuk pemimpin karismatik. Saya pemimpin untuk saya mengajar reform. Mari pemimpin dan pemimpin saling ketemu dengan rutin. Kita punya jadwal, misalnya ketemu tiap hari Jumat, misalnya gitu ya, Jumat pagi jam. Kita belajar cuma 2 jam aja atau 3 jam. Kita diskusi, kita belajar bersama, kita lihat ayat bersama. Ya, siapa tahu kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain dengan kita belajar Alkitab bersama-sama. Pokoknya spiritnya kan ayo belajar Alkitab bersama. Kerinduannya seperti yang tadi saya tanamkan di sini, yaitu kerinduan untuk kita menggali Alkitab lebih sungguh-sungguh, lebih dalam, dan dengan motivasi benar-benar mencintai Tuhan. Saya ajak itu pemimpin karismatik untuk belajar bersama. Apa jawabannya? Dia bilang, maaf, tidak perlu. Kita tidak perlu belajar bersama. Ya kalau sudah seperti itu ya sudah. Bye-bye. Bye-bye. Kan saya sudah menawarkan. Mereka nggak mau, ya sudah. Karena saya tahu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang istilahnya dia justru nggak mau untuk digoyahkan atau tidak mau untuk diajak melihat bahwa Alkitab tidak seperti yang mereka mengerti. Kalau ternyata memang itu kesalahan, why not? Saya akan merubah segala keyakinan saya. Kalau memang itu betul-betul Alkitab. Makanya saya kan tadi sudah cerita ya. Kalau betul-betul itu kebenaran, kalau Arminian memang kebenaran, saya tidak mau ikut Arminian, justru saya rugi. Seharusnya orang Arminian juga berkata, kalau memang reform kebenaran,
Saya kalau tidak ikut reform, saya rugi. Itu baru gentle. Mari kita sama-sama gentle. Mana yang betul-betul kebenaran? Sekarang kita lebih baik tidak usah bicara kubu. Kita bicara saya mau kembali kepada Alkitab. Saya bukan mau kembali ke Arminian atau saya bukan mau kembali ke Reform. Saya mau kembali kepada Alkitab. Tapi benar-benar kembali kepada Alkitab dengan belajar yang bertanggung jawab. Jangan belajar sembarangan. Jangan belajar pokoknya gua gini. Nah, itu sudah tidak bisa belajar itu kalau pokoknya gua gini itu. Ya. Pokoknya kata pemimpinku begini. Nah, itu. Pemimpinmu itu tetap bisa salah. Kita semua bisa salah. Tapi kalau itu benar-benar Alkitab, saya harus belajar taat. Sudah itu. Oke, ini sudah jam 9, saudara-saudara. Harap pendahuluan ini boleh menggugah kita semua untuk mau belajar bersama. Kita ketemunya hari Kamis jam 7:30 malam. Ya. Nanti akan dikirimi Zoom. Kalau saudara ada ada Zoom juga, saudara bisa mengirim ke nomor HP-nya Stris, ya. Nomor HP-nya Stris. Tolong Seva bisa tuliskan. Saya tidak hafal HP-nya Stris. Oke, 081. Saudara catat ya. 081 357 901 628. Saya ulangi, 081 357 901 628. Saudara silakan WA di sini untuk saudara nanti dapat kiriman alamat Zoom-nya. Kita bisa diskusi bersama, belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua. Oke, sampai di sini saudara. Mohon maaf kalau belum dapat kesempatan bertanya. Saudara bisa kirim pertanyaan ke WA ini tadi, nomor tadi, nomor series ini, ya, 081 357 901 628. Saudara bisa kirim WA ke situ untuk mengajukan pertanyaan dan kita jawab pada hari Kamis. Hari Kamis adalah acara lanjutan dengan judul Q&A, ya, question and answer. Dan kita juga akan lanjutkan diskusi kita. Jadi nyambung terus, ya. Acara ini akan bersambung terus. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan tutup dalam doa. Saya minta teman saya, Pak Irfandi, boleh menutup dalam doa. Pak Irfandi. Mic-nya masih di mute. Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Oke deh, minta tolong Pak Martin bisa pimpin dalam doa. Oke, Pak. Ya, mari. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, jikalau sekali dalam hidup kami Engkau berikan kesempatan kami untuk mengenal kebenaran-Mu. Ya Bapa yang di surga, sungguh Bapa kami menyadari bahwa sering kali kami mengalami kebingungan mengenai pemahaman mengenai yang banyak dipahami oleh banyak orang, yang seolah-olah kebenaran. Tetapi kami percaya bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang berasal daripada Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, kami hanya memohon kemurahan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang mencelikkan mata hati kami, supaya kami melihat kebenaran-Mu yang benar. Bapa yang di surga, sekiranya Bapa kami dan kerendahan hati kami dapat menerima dan kebenaran ini. Bapa yang di surga, sungguh Bapa kami serahkan malam hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Semua apa yang sudah kami bicarakan akan kami gumulkan terus-menerus, dan kami percaya bahwa Engkau pun akan menuntun pada suatu kebenaran yang benar. Terima kasih Bapa yang di surga, kami serahkan untuk pembicara Pak Andi, kiranya Engkau terus-menerus pimpin dia dalam acara-acara yang selanjutnya. Demikian juga di antara kami Bapa, jika ada yang bergumul di antara kami, ataupun banyak-banyak sekali pertanyaan, kiranya Engkau sendiri Bapa yang semakin hari semakin perjelas.
Terima kasih Bapa di surga, Ya. kami kembali lagi semua acara ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dan waktu-waktu kami selanjutnya, kiranya Engkau sendiri Bapa yang mau memimpin kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus lah saat ini kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.